PBGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Tunjukkan karyamu, raih prestasimu. Saya Ria Rumana dari SDN 1 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka!
Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pengajar praktik Ibu Santi Ina Tandini, yang kami hormati Kepala SD Negeri Punggul 1 Ibu Nani Sutini SPD SD, serta rekan-rekan guru hebat SD Negeri Punggul 1 Kecamatan Udara. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini tanggal 4 Februari 2023 dalam acara pendampingan 2 Ibu Ria Arumana selaku calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 120A Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan guru kelas 1B di SD Negeri Punggul 1 Kecamatan Gedana, dengan mengambil tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali.
Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bengkulu 1 kepada Ibu Nani Sutini SPD SD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Seranti Inatan Dini beserta Bapak Ibu Guru pengajar SD Negeri Bengkulu 1 serta para undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara pendampingan calon guru penggerak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang bertempat di SDN Negeri Bengkulu 1. Semoga kita sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pada siang hari ini saya menyampaikan beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah untuk Bu Ria khususnya, yang mana sebagai calon guru penggerak, semoga saja ilmu yang diembannya atau pengetahuan yang diembannya senantiasa diberi kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan dari Allah SWT, sehingga ilmunya dapat bermanfaat untuk anak didik dan khususnya untuk keluarga. Yang berikut, kepada Ibu Ina selaku pembimbing, kami mohon arahan, dukungan, serta support khususnya pada Bu Ria, dan semoga tugas yang diemban Bu Ria juga Bu Ina senantiasa diberi kelancaran, keberhasilan, kesuksesan, serta kesehatan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan program atau calon guru penggerak ini dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Yang berikut, kepada para guru tenaga pendidik yang ada di SDN Negeri Bengkulu 1 juga mohon dukungan, arahan, juga support pada teman kita Bu Ria, yang mana pada saat ini telah melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan program yang diembannya ini selesai sesuai dengan waktu atau jadwal ketentuan yang sudah dijadwalkan, sehingga ya kalau misalnya ada mundurnya itu merupakan kehendak Allah, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan dari awal sampai akhir, poin-poinnya semoga bisa terlaksana semuanya, sehingga tidak ada satu poin pun yang ketinggalan. Semoga saja yang sebagai berikutnya, semoga ada kerelaan, keikhlasan dari teman-teman, khususnya juga dari Bu Ina selaku pembimbing. Apa yang telah dilakukan secara ikhlas hanya Allah yang bisa memberikan imbalan. Saya walaupun sebagai kepala sekolah di sini, saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan kurang. Semua itu adalah dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati juga para undangan,
Hanya ini yang bisa saya sampaikan, utamanya pada Bu Ina. Sekali lagi mohon bimbingan dan arahan apabila di tengah perjalanan burian kurang tepat, ibarat orang berjalan waya lurus kalau nggak titik, mohon segera ditulis misalnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya pemantapan materi pendampingan oleh pengajar praktik yakni Ibu Santi Inatani. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Beliau selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1, yang saya hormati Beliau selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, yang saya dimuliakan oleh Allah, segenap Bapak Ibu pengajar di SD Negeri 1. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah usia, masih diberikan oleh Allah semangat, kemampuan untuk bisa mewarnai pendidikan di negeri kita tercinta di Indonesia dalam keadaan selalu bahagia, sehat dan semangat. Soalnya, jadi kalau mungkin ada terasa di siang begini rasa sangat capek, itu berarti kita sehat, alhamdulillah. Dan Masya Allah, saya mengapresiasi sekali dukungan dari teman-teman, dari kepala sekolah untuk kegiatan pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Judulnya hari ini diskusi kita adalah pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Apa nih yang mau diangkat oleh Bu Ria di SD Negeri 1 Bulu. Nanti mohon masukan bersama dengan Bapak dan Ibu. Sebagai lembaga pendidikan, tentu saja kita tidak bisa stagnan berhenti hanya begitu-begitu saja setiap harinya. Jadi memang kita harus bergerak dinamis. Apa-apa yang menjadi tuntutan zaman harus kita sesuaikan. Apa-apa yang memang kita harus berubah, itu harus kita ikuti begitu, supaya kita tidak statis, kita dinamis, terus bergerak maju. Dan dampaknya kepada anak-anak kita tercipta, mereka mampu menjawab tantangan zaman di era 4.0 sekarang ini. Itu saja barangkali sebagai prakata. Untuk selanjutnya nanti kami mohon yang sangat dari Bapak Ibu Guru dan juga penarik apa yang dikatakan oleh Bu Yanti, kita tanggapi bersama-sama, kita berikan masukan dan mudah-mudahan bisa menjadikan kontribusi kepada sekolah untuk terus berkembang. Saya cukupkan, nanti kita lanjutkan lagi. Selanjutnya jangan lupa kepada gurunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Ria Arumana selaku calon guru penggerak angkatan 7 kelas 120A Kabupaten Sidoarjo. Kepada Ibu Ria disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ibu Surati Inatani selaku pengacara praktik, kepada Ibu Nani Sutini SPDSD selaku Kepala SDN 1, serta kepada rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 yang saya banggakan,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ataba ala lisan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang terbaik kepada kita semuanya, sehingga kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru Hebat SDN nomor 1, khususnya kepada Ibu Ina selaku pengajar praktek, juga Ibu Nani yang telah meluangkan waktunya sehingga kita semuanya bisa berkumpul pada acara pendampingan 2 pada hari ini tanggal 4 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, mohon izin kami terima kasih. Langsung saja pendampingan individual calon guru putra angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Saya Lia Romana, calon guru putra angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo kelas 120 dengan fasilitator Ibu Kusuma Nandutami dan pengajar praktek Ibu Seranti Ina Tandini. Tema yang kami angkat adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ada kata-kata bijak yang saya kutip, yaitu kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi ketika kamu mulai, kamu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Nah, filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di sini ada kita sebagai guru itu membawa pada murid. Dalam kurikulum ini dari yang selama saya pelajari, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi murid itu adalah subjek bukan objek kita. Jadi pendidikan dan pengajaran kita fokuskan kepada murid. Kemudian pendidikan yang menuntun, pendidikan budi pekerti. Kemudian pendidikan murid kita sesuai dengan kodrat dan keadaan zaman yang mereka hadapi. Kemudian sistem umum itu bagaimana? Nah, nanti kita lanjutkan. Monggo Pak. Ada perkataan bijak dari Bapak Sahril, beliau adalah Dirjen BPK Kemendikbudristek, bahwa perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Next. Nah, konsep-konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah ingkang sasuntolodo, di depan memberikan teladan. Jadi Bapak kita sebagai guru di sini adalah kita orang tuanya siswa di sekolah. Jadi mereka punya kertasnya putih. Jadi kita yang memberi gambaran, memberi contoh gambaran pada murid-murid kita. Kalau kita, mohon maaf bahasanya jelek, kita bahasanya kurang baku, nanti anak-anak yang niru karena kita ingin sosok keluarga. Selanjutnya ingin mengerso. Jadi kita adalah sosok yang memberikan bimbingan kepada murid-murid kita. Ya,
ya di depan, ya di tengah, dan yang terakhir juga di belakang. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, memberi support, memberi motivasi. Itu tugas kita di sekolah pada anak didik kita. Jadi kita perlakukan anak didik kita itu seperti anak-anak kita di rumah. Yang punya anak di Pak nih. Ada yang belum menikah, Ibu. Landasan hukum pendidikan, landasan hukum dan etika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan di Indonesia telah diatur oleh negara kita, jadi negara juga tidak serta-merta membiarkan, tidak terjadi pembiaran bahwa anak-anak di Indonesia itu tidak diatur, tetap ada pengaturannya. Kemudian Kiajar dalam orang mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, nah ini tadi ada sistem yang namanya proses menuntun dalam konsep pemikiran Kiajar dalam orang, yaitu diri anak perlu merdeka dalam belajar. Dalam belajar, dalam berpikir, dituntun oleh kita para pendidik agar anak itu tidak kehilangan arah. Ketika sudah dalam keadaan membahayakan diri, memang mereka merdeka Bapak Ibu, tapi tidak langsung dibiarkan munculan wes dan laku dikasih petunjuk gitu saja, tidak. Tetapi ketika mereka sudah mulai arahnya agak melenceng sedikit, seperti kelasnya Ibu Nina itu madrasah ya. Kalau saya sudah mulai melenceng, Ibu Nina itu menuntut saya untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Nah kita juga seperti itu tugasnya. Ketika murid kita sudah melenceng, ini kok sudah tidak sesuai dengan pakem, ayo kita tuntun, kita kembalikan lagi ke pakem yang sudah kita sepakati bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita juga bagus untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik kita berdasarkan kesopanan kesusilaan manusia yang akan nanti menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia pada saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Makan Bapak Ibu. Nah, tujuan pendidikan nasional berdasarkan dengan profil belajar Pancasila, yaitu kurikulum Merdeka Bapak Ibu, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia yaitu Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, di mana pendidikan tersebut diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berbudi, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, makanya Bapak Ibu, dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu itu yang menjadi urutan pertama, seperti halnya Pancasila Bapak Ibu, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, selalu kepercayaan, selalu keyakinan, selalu tahu ajaran ketuhanan itu dijadikan poin utama dari pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global.
Bahwa Indonesia itu negara yang punya beraneka ragam suku, beraneka ragam adat istiadat dan budaya. Jadi perlu adanya kebinekaan global untuk bisa menyamakan visi, menyamakan keinginan, bahwa menyamakan tujuan bahwa Indonesia itu tujuannya yaitu untuk mempersatukan perbedaan, tetapi dengan tidak memindahkan perbedaan tersebut. Jadi tetap ada poin menghormati dan menghargai. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Bahwa gotong royong itu adalah budaya bangsa kita yang mungkin sekarang kelihatannya sudah mulai luntur ya Bapak Ibu. Kalau pada saat zamannya saya dulu, yang namanya bangun rumah itu biasanya yang namanya kudo-kudo biasanya itu bareng-bareng sama tetangganya, diangkat sama-sama. Ngoten Pak ya, kalau zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan ala batu bayari gitu ya. Kalau dulu enggak. Jadi yang namanya wow itu diangkat bareng-bareng. Disitulah ada yang namanya gotong royong, ada yang namanya persatuan. Terus habis itu makan sama-sama, buajaan. Senang Bapak Ibu kalau itu dulu terjadi seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin karena kecanggihan teknologi dan ekonomi status sosial yang semakin meningkat, jadi sedikit demi sedikit mundur. Nah, tugas kita adalah menanamkan gotong royong tersebut kepada murid-murid kita, gitu. Kemudian ada mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, ada poin-poin dari setiap dimensi profil belajar Pancasila. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nanti ada akhlak beragama, ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, dan ada akhlak bernegara. Jadi kita ajarkan kepada siswa kita bagaimana caranya dia berakhlak pada agamanya, bagaimana dia bersikap kepada dirinya sendiri, menghargai dan menghormati dirinya sendiri, menghormati orang lain yang sama agamanya, yang berbeda agama. Juga kita ajari dia untuk menghormati dan menghargai alam dan lingkungan sekitar, juga menjadi seorang warga negara yang baik. Itu sudah diatur di sini dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Di sini poin-poinnya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Selanjutnya adalah dimensi yang ketiga, gotong royong. Di sini kita memberikan arahan pada siswa untuk bagaimana caranya berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada koordinasi, menumbuhkan saling ketergantungan sosial yang positif dari setiap siswa kita, saling peduli, tanggap terhadap lingkungan, kemudian saling berbagi, bisa memberi dan menerima segala hal yang positif bagi kehidupan pribadi mereka dan kehidupan mereka dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya dimensi mandiri, yaitu bagaimana caranya kita memberikan arahan kepada siswa
siswa kita bagaimana mereka bisa memahami dirinya sendiri dan situasi kondisi yang mereka hadapi. Kemudian regulasi diri, cara mereka memanajemen dan mengelola emosi mereka, menetapkan tujuan dan rencana yang strategis demi pengembangan diri mereka serta prestasi mereka, bakat mereka, minat mereka, mengembangkan kepercayaan diri mereka serta resilient dan adaptif. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis, yaitu poin-poin yang kita ajarkan kepada siswa kita adalah bagaimana caranya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memberikan mereka untuk kebebasan dalam mengajukan pertanyaan, mendidik mereka untuk bisa mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi serta gagasan, dengan menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Selanjutnya dimensi yang terakhir adalah kreatif. Bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Karena anak sekarang kebiasaan nyontek ya Bapak Ibu. Nah, kita ajarkan budaya pada mereka supaya bisa mengembangkan potensi mereka, mengembangkan ide-ide mereka yang asli dalam diri mereka sendiri. Karena anak sekarang kebanyakan mager kata mereka, nggak hanya mager, malas gerak, tapi juga malas berpikir. Jadi memang tugas kita kayaknya semakin berat memberikan arahan, memberikan didikan kepada anak didik kita. Bagaimana caranya kreatif, inovatif, tugas kita nih Bapak-Ibu. Bagaimana caranya supaya siswa-siswi kita itu bisa kita arahkan untuk bisa memunculkan kemampuan dan kompetensi maksimal yang mereka miliki. Itu tugas kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai yaitu ada mandiri. Jadi Bapak Ibu kami itu dilatih untuk belajar mandiri. Nah, semoga saya bisa menularkan juga kepada Bapak Ibu di sini semuanya. Kemudian kolaboratif, kemudian inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Jadi semoga kita semua walaupun jadi guru penggerak ataupun tidak, semoga kita semuanya bisa memiliki nilai-nilai dari seorang guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Artinya pendidikan yang kita berikan itu kayaknya cara kasar gitu, Bapak Ibu. Siswa itu adalah juragan kita. Kita ini melayani mereka, kita ini pelayan mereka. Jadi jangan salah, aku lo guru nih, kok nanti aku tadi bijelek, enggak seperti itu. Jadi kita itu sekarang jika dalam memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan konsep pemikiran Ki Dewantara, kita itu menghamba pada murid kamu. Jadi apalagi pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu kebutuhan murid kita. Oh, ini cara belajarnya auditori, oh ini cara belajar apa gaya belajarnya audiovisual, kinestetik. Nah, itu kita harus memahami karakteristik dan gaya belajar siswa-siswa kita. Oke, wah sudah puyeng ya, jangan. Kita bersama-sama maju bergerak serentak untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kemudian peran kita, peran guru penggerak. Semoga semuanya juga menjadi penggerak bagi dirinya sendiri, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, kita itu setiap
setiap guru menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas kita masing-masing. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah disuruh, kita punya ini sampai, oh saya punya ilmu ini, ayo kita belajar sama-sama. Jangan takut untuk ditertawakan, enggak. Jangan takut salah, enggak. Jangan takut itu loh seperti enggak. Yang penting kita berusaha dulu, niat kita Bapak Ibu yang dicatat. Kita tawarkan dulu, barangkali ada teman-teman yang berkenan. Kalau tidak berkenan, ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah punya niat untuk menawarkan berbagi praktek baik. Lanjut, kemudian lanjut yang tadi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Baru kita belajar, kita membimbing murid kita untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Artinya kalau mereka sudah jadi pemimpin bagi dirinya sendiri, maka mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kalau sudah mandiri ya, kita sudah enak, nonton anak itu sudah enak, ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktik dan menjadi coach bagi guru lain. Kalau belum bisa bikin tidak apa-apa, kita belajar. Sekecil apapun itu akan membuat diri kita bangga. Selain kita juga mendapat pahala, kita jadi coach. Saya minta tolong diajari, oke ayo. Saya minta diajari ini, monggo. Kalau kita bisa, monggo kita berbagi. Karena ilmu itu ibaratnya seperti air sumber dalam sumur. Kalau tidak kita berikan, air dalam sumur itu jadi banger, Bapak Ibu, jadi padat. Kalau tidak kita berikan kepada orang. Tapi kalau kita berikan, sumbernya ada terus. Artinya pahala itu akan juga mengalir buat kita, karena bisa memberikan manfaat buat orang lain. Bisa dikatakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Saya lanjut di. Baik, visi guru penggerak ini versi saya gitu Bapak Ibu, adalah wujudkan murid yang memiliki profil belajar Pancasila melalui guru dan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nanti mungkin bisa dibahas oleh tim pengembang kurikulum. Kebetulan Bu Rista ini adalah koordinatornya tim pengembang kurikulum di sekolah kami. Kemudian anggota ini untuk kurikulum 13, untuk kurikulum ketiganya adalah divisi. Jadi mungkin bisa saya tawarkan seperti ini, mungkin bisa jadi bahasan untuk visi selanjutnya. Maka Bu Rista ini visi Gunani. Oke, lanjut. Nah, ini ada puisi dari Bapak proklamator kita, presiden yang pertama kita. Saya akan mencoba membacakan saja, tidak mendeklamasikan, karena saya bukan seniman. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sejak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Next part. Jikalau aku mendengarkan kumpulan Palaran,
Bukan lagi pengorbanan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Berikan puisinya dari Bapak Insinyur Soekarno yang mungkin hanya saya baca saja. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, monggo coba kita membayangkan imajiku tentang murid di masa depan. Monggo Bapak Ibu coba orang-orang mungkin coba kita berdiskusi imajinasi kita tentang murid-murid kita di masa yang akan datang. 5-10 tahun lagi saya memberikan murid-murid yang bagaimana. Saya percaya bahwa murid saya adalah di sekolah saya mengutamakan yang bagaimana. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa monggo Bapak Ibu silakan. Lanjut. Barangkali ada yang ingin ini memberikan komentar. Oke, monggo. Simpel saja, sederhana saja. Mungkin saya ingin murid yang bagaimana berdasarkan mungkin yang profil belajar Pancasila, monggo ada apa beriman, bertakwa, bernalar kritis boleh. Kan imajinasi saya kan nggak apa-apa terserah Bapak Ibu. Monggo lebih canggih dari saya. Emang ada sekarang kalau untuk pemahaman IT mereka cepat nangkep Bapak Ibu. Jadi mungkin pembelajaran kita lebih banyak berbasis IT ya monggo. Monggo barangkali mencoba menjawab. Ya, monggo Bu, silakan. Terima kasih kesempatannya, ya. Imajinasi saya tentang murid saya di masa depan. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang dapat bersaing di masa yang akan datang. Saya percaya bahwa murid saya adalah murid yang unggul, berkarakter, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sekolah saya mengutamakan tertanamnya profil belajar Pancasila pada murid saya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa persaingan di masa yang akan datang itu akan lebih sulit dan lebih ketat, akan adanya banyak perkembangan teknologi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengubah paradigma bahwa siswa itu harus berkembang sesuai dengan zamannya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa selain
siswa juga diperlukan untuk berkembang anak-anak komunitas dan Pancasila yang sekarang sudah semakin menurun di negara kita. Terima kasih. Itu tadi barangkali ada guru yang lain sampun deh contohnya itu nggak mau. Monggo, kalau ini imajinasi saya kalau Bu Yesi tadi versinya Bu Yesi sebenarnya itu mengedepankan pada pengembangan IT, persaingan karena adanya persaingan global. Nah, ini adalah imajinasi saya 5-10 tahun yang akan datang. Saya bermimpi bahwa murid-murid saya nanti seperti apa. Nah, saya ingin saya ingin murid-murid saya itu menjadi murid-murid yang merdeka. Merdeka artinya merdeka dalam berpendapat. Mereka berani mengungkapkan pendapat mereka. Mereka berani mengkritisi gurunya ketika memang gurunya ada kesalahan. Nah, itu imajinasi saya tentang murid saya. Kemudian tidak lupa saya ingin murid saya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena di sini tentu saja poin yang utama dari dimensi-dimensi tersebut adalah beriman dan bertakwa. Murid saya ingin murid saya itu mampu bekerja sama, mampu bergotong royong, tidak terjadi sendiri-sendiri. Kemudian murid saya juga ingin punya murid yang kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu imajinasi saya. Berbeda boleh, karena memang mereka murid kita tidak sama. Bapak Ibu, murid kita adalah subjek-subjek yang berbeda, bukan objek yang sama. Mereka merdeka untuk berpikir dan mereka merdeka untuk belajar, dan kita guru juga merdeka untuk mengajar. Misal kalau ada kelas paralel A dengan B tidak sama, tidak apa-apa karena memang inputnya, outputnya berbeda. Kelas A banyak yang pintar, kelas B banyak yang nggak bisa, ini repot. Jadi mungkin outputnya berbeda, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena dalam kurikulum merdeka memang tugas kita adalah tidak usah menyamakan, tidak usah meratakan output-output yang kita berikan kepada masyarakat, karena memang itu berbeda Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekali imajinasi saya tentang murid-murid saya. Tentunya murid-murid saya ingin mereka menjadi sosok yang religius, kemudian saya melihat warnanya gelap ya, kelihatan. Kemudian saya ingin visi saya mewujudkan murid yang religius, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan berjiwa sosial yang tinggi. Tetap saja dimensi yang saya jadikan fondasi adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini setelah saya punya imajinasi, otomatis karena sebagai seorang yang muslim, bukan saran gitu, karena saya memang seorang muslim, jadi saya punya doa. Setelah saya punya harapan, saya punya doa, berharap agar impian dan imajinasi saya ini bisa tercapai dan Allah bisa meridhoi usaha ini. Dan saya juga butuh
dukungan, kolaborasi, dan kerjasama dari semua pihak, termasuk dari Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan guru yang hebat, termasuk dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian bimbingan dari Ibu pengajar praktek, juga dari stakeholder, dari komite, dari paguyuban, itu semua saya butuhkan untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik. Lanjut, Pak. Nah, ini visi SDN Pukul 1 saat ini, yaitu terbentuknya siswa cerdas, terampil, dan berkebinekaan global serta berakhlak karimah. Awalnya ini kami sudah berkoordinasi, sudah ada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah masuk. Jadi tidak semua dimensi kami masukkan, hanya beberapa. Mungkin kalau kami tahun depan, mungkin akan kami tambah lagi dimensi profil pelajar Pancasila kami masukkan. Gitu. Mohon tulisan ini, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita bahas sedikit seputar tentang visi. Visi itu adalah pandangan atau wawasan masa depan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Nah, ada inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini pendapat dari Cooper, Reader, dan Whitney tahun 2005. Selanjutnya, visi dapat disajikan dalam bentuk umum beraneka ragam, apapun bentuknya ini. Visi itu harus menyemangati, harus menggerakkan hati, dan ada kolaborasi dari tiap anggota dalam suatu komunitas. Kemudian, inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan bersama, Bapak Ibu. Jadi konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper-Reader. Nah, ini saya tidak kenal nih, mereka apalagi beliaunya tidak kenal sama saya jelas. Tapi kita mengutip ya, karena pendapat-pendapat beliau ini bisa kita jadikan referensi, bisa kita jadikan fondasi dan pijakan untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, pendekatan IA ini, inquiry apresiatif, dapat membantu membebaskan potensi inovatif kita. Yang kreatif, yang inovatif, adanya IA ini makin kreatif, makin inovatif, serta bisa menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa, karena adanya kolaboratif tadi. Kemudian IA ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan yang positif. Jadi pendekatan IA ini percaya bahwa setiap orang itu, setiap subjek itu pasti memiliki inti positif yang bisa diberikan, yang bisa memberikan kontribusi pada suatu keberhasilan. Jadi IA ini yakin bahwa setiap individu pasti punya hal-hal yang positif yang bisa dijadikan apa namanya suatu kegiatan untuk kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi ini sangat tepat sekali mungkin bila kita gunakan ini. Inti positif ini merupakan potensi dan dari aset organisasi. Dengan demikian dalam implementasinya, inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal positif. Ya, kemudian kalau sudah, maka akan adanya keberhasilan itu bisa kita bayangkan, bisa kita capai, ya, bisa dimiliki oleh organisasi kita. Jadi sebelum organisasi tersebut menambah pada tahap selanjutnya, lebih baik
lebih baiknya lagi kita merencanakan sebuah perubahan. Lanjut Mas. Jadi Pak David tadi menceritakan bahwa pendapatnya ini sejalan dengan pendapat Peter Drucker, yaitu seorang bekawan itu artinya mungkin bangsawan gitu. Tingkat kalau dalam agama itu kastanya kasta tertinggi dalam dunia kepemimpinan dan manajemen. Menurutnya kepemimpinan dan manajemen adalah keabadian menurutnya ini. Kemudian seorang pemimpin itu bertugas menyelaraskan kekuatan yang dimiliki dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi orang mencari sana. Jadi tugasnya pemimpin adalah membulatkan. Untuk sampai mana, ayo membulatnya. Kalau pendapatnya ini, yang penting pendapatnya diakomodir dulu. Nah, kita mencapai sebuah kesepakatan. Jadi caranya di sini adalah dengan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi tidak menjadi penghalang. Ya, yang namanya berbeda itu pasti ada. Kalau pendapat karena isi kepala setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tugasnya pemimpin di sini adalah menyamakan visi tersebut supaya bisa diterima dan dilakukan, diimplementasikan oleh setiap orang-orang tersebut dalam sebuah organisasi, sehingga adanya penyelarasan kekuatan. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, apa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh guru, murid, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah tadi? Bapak Ibu, visi sekolah kita tadi apa? Mewujudkan siswa ya, mewujudkan siswa yang cerdas. Terus saya juga lupa. Malu karena berdiri di sini daripada ini teman-teman lagi. Nah, ini contoh lagi kegiatan yang dari saya, barangkali nanti dari Bapak Ibu berbeda. Monggo kita samakan. Kalau dari saya ini, kepala sekolah memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada dewan guru bagaimana caranya bisa mencapai visi sekolah yang sudah kita canangkan. Kemudian kalau kita sebagai guru, kita punya disiplin diri, punya tanggung jawab, terus ramah kepada murid dan bagaimana caranya memberikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Kemudian kalau dari pihak orang tua, tugas orang tua mendampingi anak belajar. Kemudian kalau dari murid itu bisa disiplin, bisa mandiri, dan bisa sopan dan santun terhadap gurunya. Bahkan barangkali ada yang ingin berpendapat, monggo kepada monggo nih sampai mau lanjut Pak. Oke, ini sebenarnya adalah jadi bahan diskusi. Kok kesusu saya jawab sendiri. Sebenarnya jadi bahan diskusi apa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh guru, murid, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Itu jawaban saya. Barangkali ada yang berbeda, monggo. Lanjut Pak. Inisiatif perubahan. Bapak Ibu, ini bahan diskusi semua sebenarnya. Cuma sudah saya kasih jawaban sendiri. Barangkali nanti ada yang berpendapat berbeda, monggo nih silakan. Ini dari saya, inisiatif perubahan yang dapat
dilakukan bersama untuk menjadikan sekolah lebih baik. Di sini saya meningkatkan kerjasama stakeholder dengan selalu melibatkan komite dan paguyuban dalam setiap kegiatan sekolah. Kemudian merutinkan jadwal KKG ini. Bapak Ibu, kita kan punya kelompok kerja guru mini khusus di sekolah kita ya. Nah, apakah mungkin lebih baiknya kita punya jadwal rutin, tidak konsidental, tidak ketika ada sesuatu yang perlu diseminasikan kita baru ada. Ya, barangkali mungkin mohon izin kepada Ibu Nani selaku kepala sekolah di sini untuk merutinkan jadwal KKG. Nah, nanti yang jadi narasumber itu berbagai praktek baik bisa berganti. Itu mungkin usulan dari saya, Ibu. Kemudian untuk selalu mengontrol, selalu cek dan dicek pada setiap kegiatan rutin pada siswa kita, misalkan pembiasaan karakter budaya 6S. Nah, itu nanti barangkali ada tanggung jawabnya, yaitu guru tiket. Kemudian untuk kegiatan rutin sholat duha berjamaah atau sholat duhur berjamaah, kita nanti kolaborasinya adalah guru agama, mungkin seperti itu. Jadi ada cek dan diceknya supaya kegiatan itu rutin berjalan sehingga anak-anak bisa merasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri tanpa perlu disuruh, merasa oh ada yang kurang, kok saya belum sholat jamaah. Nah, itu nggak perlu diingatkan lagi. Nah, itu memang namanya anak-anak nih Bapak Ibu, sholat masih disuruh. Kita aja yang ada sibuk atau menyibukkan diri, kelupaan sholat tidak tepat waktu, tidak jamaah, itu kan tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, apalagi anak-anak, jadi kita perlu kolaborasi, ada kerjasama supaya semua kegiatan rutin itu bisa terlaksana dengan baik. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan rutin yang saya buat. Barangkali nanti ada usulan lain monggo. Di sini saya mengusulkan ada kegiatan rutin sholat duha berjamaah. Sudah berlangsung Ibu, tapi belum ini rutin. Termasuk kegiatan rutin sholat duha berjamaah. Kalau untuk ODL, insya Allah sudah rutin. Kalau kegiatan Senin biasanya rutin. Jadi setiap sekali dalam satu semester itu selalu ada ODL dari setiap jenjang kelas. Kemudian budaya datang tepat waktu. Nah, ini masih perlu tadi. Mungkin nanti kita adakan tindakan lanjut lagi supaya bisa menjadi budaya disiplin yang positif di lingkungan kami. Kemudian untuk yang poin nomor 5, upacara bendera ini sudah rutin, alhamdulillah, dan yang menjadi pembina juga sudah bergantian. Jadi mungkin ini sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan rutin di sekolah kami. Kemudian menyediakan pojok atau sudut baca pada setiap ruang kelas. Alhamdulillah mungkin sudah ada ini kelas 6 juga sudah ada di pojok ruang kelasnya, sudah ada pojok buku, pojok baca. Kemudian budaya 6S. Nah, ini juga mungkin akan kami tindak lanjuti karena anak-anak masih dalam berbahasa masih kurang santun. Jadi mungkin kami akan mengadakan kolaborasi lagi antar semua Bapak Ibu Dewan Guru agar anak-anak bisa membudayakan 6S ini dengan baik. Lanjut, Pak. Kalau ini kegiatan di kelas saya, Ibu, kelas 1B. Nah, kalau di saya itu setiap hari Sabtu saya selalu merutinkan untuk piket bersama. Nilai yang saya ambil adalah kolaborasi. Kemudian
Kemudian setiap hari Senin selalu ada periksa buku. Saya tekankan kepada anak-anak tidak boleh untuk istilahnya nipu buku, gak boleh, karena masih kecil ibu, kelas 1 B belum bisa merawat dan menjaga kebersihan dirinya. Saya selalu bilang ada cacing di kukumu kalau hitam-hitam. Kemudian saya bilang kuku yang panjang yang tidak dirawat itu jadi naungannya setan yang begitu. Jadi setiap hari Senin selalu ada pemeriksaan buku. Kemudian saya juga menyediakan pojok baca di ruang kelas. Lalu saya budayakan untuk selalu bilang minta tolong setiap ingin meminta sesuatu, bilang terima kasih dan meminta maaf jika bersalah. Karena saya kelas kecil ibu, jadi kalau tidak dibudayakan seperti itu mereka tidak akan tahu jaluk. Aku jempolnya itu nanti kebiasaan orang besar. Kemudian kalau dia bersalah, ya sudah, anggap aja nggak permasalahan. Saya mulai berpikir dari kecil, saya budayakan ucapan-ucapan seperti itu. Kemudian setiap 2 minggu sekali saya bebaskan mereka untuk belajar di luar kelas. Jadi saya sesuaikan dengan temanya, misalkan ukuran tidak baku. Jadi saya berpikir, ayo coba cari ukuran dengan tanganmu, jengkal tanganmu diukur meja itu, kursi itu. Nah, saya usahakan supaya mereka merefresh pikiran, tidak melulu belajar di ruang kelas. Kemudian ada kegiatan storytelling. Terkadang saya yang mendongeng, kemudian mereka saya tanya apa isi dari dongeng itu, atau anak-anak yang saya suruh yang berani maju untuk bercerita. Ya tidak nampak tidak dongeng karena kemampuannya terbatas. Jadi saya bertanya kegiatan apa yang sudah kamu lakukan di rumah, itu saya anggap storytelling. Kemudian yang terakhir adalah setiap 1 minggu sekali pada saat pembelajaran bahasa Jawa, nah itu saya ajarkan menyanyi yang seperti ini. Yang esok suka tinggi, yang aman suka siang, yang sore suka sore, yang pagi suka dalu. Nah seperti itu saya ajarkan setiap 1 hari dalam 1 minggu supaya mereka tahu kebudayaan, tahu unggal-unggal, tahu sopan santun seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini ada sedikit pesan dari Bapak Menteri kita. Bapak Ibu guru sekalian, merupakan cikal dari guru-guru penggerak. Jadi yang penggerak atau bukan, kita adalah sama-sama menjadi calon guru penggerak nih. Guru-guru yang punya inisiatif, guru-guru yang punya semangat tinggi untuk terus berpadu dengan tuntutan zaman. Jadi tantangan di masa depan bukan berarti akan menjadi lebih mudah, pasti lebih sulit. Jadi tugas kita adalah selalu punya inisiatif dan selalu tidak boleh patah semangat, harus punya semangat yang tinggi. Nah terakhir ya. Jadi guru penggerak learning, sharing, and grow together. Belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Cobalah kata-kata bijak dari Socrates yang saya ambil. Cobalah dulu, baru bercerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirkanlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru memberi penilaian. Dan bekerjalah dulu, baru berharap. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat.
Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ria Rumana. Luar biasa sekali atas pemaparan yang diberikan. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Disilakan. Monggo. Bu Rizka, oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan saat ini. Selamat siang, Bu Rina. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan semboyan Ing Marsa Sundulodo, Ing Madya Mamangkarsa, Tuturi Handayani itu sangat relevan dengan pembelajaran saat ini. Nah, saya secara pribadi ingin tahu apa tolak ukur bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan pembelajaran tersebut. Intinya tolak ukurnya bagaimana bahwa pembelajaran itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Monggo Bu Ria bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Saya mengapresiasi sekali. Berterima kasih sudah memperhatikan sampai saat ini. Baik, tolak ukur dari pembelajaran kita bahwa pembelajaran kita itu sudah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kita ini guru, ya. Jadi guru itu adalah bagian terpenting dalam sebuah pendidikan. Jadi peran kita ini, peran guru itu sangat mempengaruhi maju atau mundurnya pendidikan di negeri kita ini. Jadi bisa dikatakan maju mundurnya bangsa ini karena adanya peran guru, dipengaruhi oleh peran guru. Okay? Jadi setiap anak itu bisa berkembang, bisa mengembangkan potensinya, kompetensinya secara minimal, secara maksimal, ya, sesuai alam dan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Itu diri kita. Jadi kalau anak sudah bisa mengembangkan diri, anak sudah bisa berani berpendapat, anak sudah mau mengemukakan apa yang diinginkannya, anak sudah bisa mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif. Artinya semua dimensi-dimensi dalam profil belajar Pancasila itu sudah ada dalam pembelajaran kita. Nah, saat itulah tolak ukur kita sudah bisa dikatakan berhasil. Jadi ketika anak tersebut sudah berani, Bu, saya bertanya, Bu, menurut saya itu seperti ini, Ibu bagaimana kalau kita itu begini? Nah, itu kan artinya anak sudah berani merdeka berpendapat, berani mengemukakan pendapat, berani bertanya, gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, otomatis pikirannya sudah mandiri, pemikirannya sudah kreatif, sudah bisa bernalar kritis, sudah tidak tertekan lagi. Nah, di saat itulah maka tolak ukur itu sudah dikatakan berhasil. Mohon Bapak Ibu. Jadi tugas kita di sini adalah menuntun siswa kita untuk merdeka belajar, sehingga mereka merasa gembira ketika berangkat sekolah. Pulang juga senang karena mendapat ilmu. Ketika berangkat mereka senang, saya ingin mendapatkan banyak ilmu. Nanti saya
tanya ini, nanti saya tanya itu. Karena semalam sudah saya jadi anak itu sudah berpikir, saya tadi malam sudah belajar, ini saya nggak bisa, nanti saya mau bertanya. Dia sudah semangat. Nah, ketika di sekolah dia berani bertanya, kemudian kita memberikan penjelasan atau mungkin kita memberikan pancingan-pancingan dulu, istilahnya memberikan pemantik dulu agar dia berpikir, kita arahkan. Nah, ketika pulang dia merasa senang, oh ternyata ini loh jawabannya. Sudah, nanti saya ulangi lagi biar saya lebih paham. Mungkin seperti itu. Jadi ketika pulang berangkat dia semangat, pulang pun juga senang karena mendapatkan banyak ilmu. Begitu Ibu Risa? Berarti intinya di sini dia sudah ada perubahan dan lebih mandiri. Betul. Pokoknya dimensi tidak harus semuanya nih, tidak harus semua keenamannya harus ada, enggak. Paling tidak ada 3 atau 4 dimensi profil belajar Pancasila ada dalam pembelajaran kita, maka itu sudah bisa dikatakan kalau ukur kita berhasil sesuai dengan konsep pemikiran diajar dengan guru. Gitu. Terima kasih. Ada lagi ngobrol? Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, berdasarkan pemaparan dari Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pemaparan dari Bu Ria tadi, bahwa pendidikan di Indonesia itu sesuai dengan filosofi konsep pendidikan diajar di Manggarai. Yang saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan sistem AMO seperti dalam materi filosofi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Baik, terima kasih Desi atas pertanyaannya. Saya apresiasi sekali, begitu luar biasanya sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan, sehingga ada sesuatu yang mungkin kelewatan yang belum saya jelaskan, yaitu tentang sistem AMO. Sistem AMO di sini kita tahu bahwa guru itu kita menggunakan konsep pemikiran diajar Dewantoro. 3 konsep tersebut yaitu Ing Harso Sutulodo, Ing Madya Mamikasa, dan Tuturi Handayani. Nah, di sini guru itu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih, dengan kasih sayang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik kita. Jadi kita harus tahu tidak sama mendidik dan mengajar kelas 1 dengan kelas 6 itu tidak sama, karena selain bentuk fisik mereka yang berbeda, otomatis psikologi mereka juga berbeda. Disitulah fungsi kita ngomong begitu. Jadi kita tahu karakter kita, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, disitulah sistem AMO kita bekerja di situ. Jadi sistem AMO di sini identik dengan kata menuntun tadi, bahwa dalam proses menuntun di situ kita mengarahkan anak untuk belajar berpikir, kita mengarahkan anak untuk belajar mandiri, kita mengarahkan anak untuk belajar kreatif dan bernalar kritis. Jadi kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak, asal tetap dalam koridor sopan dan santun. Mereka mandiri dan berani untuk berpendapat.
kembali lagi seperti tadi. Di sini adalah kita ngomong tugasnya di sini. Tugas kita sebagai guru pamong di sini, ngomong anak-anak untuk menjadikan mereka lebih baik. Jadi dengan demikian, karena kita bisa menjadi seorang guru yang memiliki sistem AMO, maka kita berharap pendidikan di Indonesia ini bisa menghasilkan manusia yang merdeka, manusia yang berkembang secara utuh selaras dengan aspek kemanusiaan, serta mampu menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan kastanya, juga tanpa meniadakan kebebasannya dalam berpendapat, berkreasi, dan berinovasi. Begitu Ibu Yusi. Terima kasih. Namun ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup kemudian? Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sugianto. Kepada Bapak Sugianto. Oh, ini monggo. Ya, ada tambahan dari izin sebentar saja. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Lia, saya minta satu kata untuk Bu Lia apa menyanyi. Satu kata tentang Bu Lia yang menggambarkan Bu Lia apa? Lanjut kreatifnya. Kreatif, oke. Ngomong Bapak tentang Bu Lia apa? Ulet, Masya Allah. Yang jadi tentang Bu Lia yang tadi Bu Lia sudah tampil di sini tadi. Memotivasi, kreatif, hebat, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, kalau saya tadi sudah saya jawab ya. Jadi Bu Lia itu tambah sekali, beliau semangat, cinta ya Bu. Visioner, berpandangan ke depan begitu ya, komunikatifnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar karena yang sudah disampaikan oleh Bu Lia tadi sudah lengkap, paket lengkap begitu. Hanya sedikit memberi penguatan begitu. Jadi memang kalau profil pelajar Pancasila kita jadikan sebagai visi itu terlalu luas benar. Jadi memang harus didetailkan. Kalau terlalu banyak nanti pencapaiannya tidak maksimal. Begitu ya. Jadi kalau profil pelajar Pancasila itu kan banyak. Mana dulu nih yang inti yang bisa kita kerjakan dalam visi, nanti bisa kita rubah kembali setelah kita ambil 3 mungkin ya. 3 selanjutnya visi di periode selanjutnya tidak masalah, tidak harus semuanya gitu, tidak harus semuanya. Terus kemudian Bapak dan Ibu dari visi yang disampaikan, mohon maaf bisa ditampilkan visinya? Visinya tadi dari SD Negeri nomor 1. Ya, insya Allah visinya adalah terbentuknya siswa cerdas, terampil dan berkebinekaan berserta berakhlakul karimah. Jadi tadi kan ada pertanyaan tolak ukurnya ya kan, segala sesuatu supaya tidak hanya menjadi slogan gitu ya, tidak hanya berupa kata-kata yang ditempel, tetapi menjadi nafas di setiap kegiatan sekolah. Itu tujuannya ke arah visi ini.
Apakah bagaimana untuk menjadikan anak-anak itu cerdas? 1, 2, 3, 4, 5 itu harus yang kita lakukan setiap harinya di sekolah. Itu di breakdown satu persatu seperti itu. Iya, dari visi itu kita rinci lagi menjadi indikator-indikator. Makanya itu nanti bisa jadi tolak ukur kita. Kita checklist yang sudah gitu. Yang belum apa nih? Oh ternyata ini belum. Nah, nanti ketahuannya di situ. Kalau kita sudah punya indikator pencapaiannya. Jadi memang harus kita rapatkan bersama-sama. Indikator pencapaian dari visi ini sudah sejauh mana? Itu kita harus breakdown satu persatu. Contoh nih, cerdas berarti apa? Pembelajaran yang bagaimana yang akan diterapkan di sekolah? Iya, kita mau menerapkan pembelajarannya bagaimana yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Coba. Nah itu bisa kita gunakan misalnya ada pembelajaran tentang apa ini poster, kita bisa membuatnya pakai media kanvas. Ya, nanti dia berintegrasi. ya, berarti berbasis IT mungkin ya. Berarti kalau misal berbasis IT berarti kita boleh dong membawa HP anak-anak ke sekolah. Boleh, oke. Ya, jadi bisa begini. Pendekatan kalau anaknya cerdas itu biar mereka merasakan sendiri, menemukan sendiri, merumuskan sendiri, dan kewajiban kita menuntun. Makanya kita sebagai among. Tapi mereka sendiri awalnya scientific approach ya. Kalau bahasa JK13 itu anak-anak mengamati guru. Jadi guru begitu data, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini, tidak demikian. Jadi misal nih kita tentang belajar perubahan wujud benda gitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Yaitu adalah misal seperti itu sudah zaman dahulu, jadul. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tampilkan nih, yang atau dengan eksperimen langsung. Coba lihat seperti ini. Ketika dipanaskan, apa yang terjadi? Langsung menstimulus anak. Iya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Mereka pasti menanya. Setelah mengamati, mereka pasti menanya, kok bisa ya? Kira-kira kita pancing. Karena anak-anak itu bukan kertas kosong. Mereka pasti punya bekal di kepalanya. Gitu. Kita pancing. Nah, kira-kira bapak ini apa? Oh iya, karena panas. Bisa seperti itu. Nah, kita tulis semuanya. Kemudian mereka mencoba untuk mengasosiasi, mengumpulkan data menurut pandangan mereka, dan kemudian mereka mengkomunikasikan. Jadi mereka kita minta untuk oke, menurut kelompok A misal, kelompok A dulu ya, mereka mencoba untuk menyampaikan pendapat mereka seperti itu. Baru setelah itu, setelah semuanya terkumpul, nah kita membuktikan nih jadi identifikasi mereka kebenarannya itu seperti apa. Jadi nanti sama-sama disimpulkan, jadi mereka tahu ternyata ini. Itu pembelajaran yang sekarang itu harusnya memang tetap dalam koridor scientific approach ya. Karena kalau tidak baik pengalaman, tidak berdasarkan pengalaman mereka sendiri yang merasakan, itu akan cepat menguap. Tapi beda ketika mereka melakukan sendiri, mereka mengamati sendiri, insya Allah itu akan sampai mereka sudah nanti kembali mentransfer ilmunya ke anak-anak yang lain, itu mereka akan ingat selamanya. Nah, yang kita harapkan kan pembelajaran yang seperti itu ya, pembelajaran yang bermakna, yang tidak hanya kita cekoki. Nah, ini satu persatu dari proses. Kalau kita
mau kita rumuskan, insya Allah nanti bisa seperti ini. Jadi satu persatu memang harus dirumuskan dulu. Bisa cerdas, kita susun coba indikatornya. Nanti bisa diskusikan di tim pengembang, kemudian disampaikan ke penyanyi seperti itu. Jadi enak, nanti tinggal checklist. Misal berakhlak karimah, yang masuk berakhlak karimah itu yang seperti apa? Begitu. Misal sholat 5 waktu tepat waktu, sudah enggak anak-anak ini? Kita tanyakan setiap harinya, sudah. Oh belum, berarti kisah PR ya kisah enggak sholat itu, misalnya seperti itu. Jadi kita breakdown satu-satu. Sikap berdoa yang khusyuk, misal begitu. Jadi satu persatu itu kita yang dinamakan akhlakul karimah itu yang seperti apa itu kita rinci. Walaupun mungkin 5 dulu, nggak usah semuanya 5 dulu, tapi tercapai dalam waktu 1 tahun awal tercapai, kita tahun berikutnya kita tambahkan lagi indikatornya seperti itu. Bisa jadi ada progres begitu. Contoh ya, anak-anak itu masya Allah kok kalau sama gurunya itu nganutnya masya Allah, betul. Mesti kan orang tua kayak ambil guru ini manut gitu ya. Tolong bu, kalau sama gurunya itu manut, kalau sama kita enggak. Ya memang kita itu kata-kata kita itu ajaib bagi anak-anak. Dan marilah kita ini menjadi amal jariah kita, insya Allah menjadi bekal kita. Ya, kita meninggalkan apa kalau enggak amal jariah kita. Jadi misal hanya ajarkan berwudu saja. Kalau sebelum belajar, ayo berwudu gitu. Ini kan lebih fresh gitu ya. Insya Allah juga dimudahkan. Itu sekali kita ngomong, kita beri penguatan. Kenapa kok berwudu? Itu akan harus diingat. Pertama betul. Sekali bicara, ternyata di hari berikutnya, hari kedua sudah berwudu, sudah gitu. Karena kita tanamkan, bukan kita perintah nih, bukan perintah, tapi kita berikan pemikiran positif. Kenapa? Penguatan positifnya itu anak-anak sekarang itu harus. Tidak hanya kita menyampaikan ujungnya nih, tapi tanpa ada penguatan itu tidak akan berdampak apa-apa. Itu saja sih yang mungkin perlu ditambahkan ya. Untuk budaya 6S juga demikian. 6S itu yang seperti apa? Murid bertemu dengan siapapun, bukan hanya guru ya, bertemu dengan siapapun, senyum dan salam bisa. Itu sudah apa belum? Ini kan kacamata kita semua nih, semua bisa melihat. Oh masih belum, ini yang kelas ini loh belum. Nah berarti perlu dikuatkan kembali. Jadi nanti insya Allah dengan kita breakdown seperti itu akan tampak ada perubahannya. Itu saja sih untuk dari kami. Sekali lagi, guru adalah ujung tombak sebuah pendidikan. Maksudnya proses pendidikan itu kita lah ujung tombaknya. Acuannya adalah guru. Guru nih, makanya pepatah bilang itu ketika guru kencing sambil berdiri, maka murid kencing sambil berlari tambah lebih parah lagi. Na'udzubillah ya. Kita pastikan apa yang kita itu aktor ya, di depan itu kita sebagai artis dan aktor. Jadi sikap tubuh kita, wajah kita, senyum kita, gerak tubuh kita itu semua diperhatikan oleh anak-anak. Pastikan itu menjadi inspirasi bagi anak-anak. Inspirasi kebaikan pastinya. Ya, kita penuh senyum, kita sepenuh hati dalam berbicara, kita memperhatikan ketika mereka berbicara. Karena kita dianugerahi 2 telinga, berarti kita banyak-banyak mendengar. Daripada kita banyak terus kita saja yang nyekoi mungkin, tapi kita banyak mendengar, kemudian baru kita arahkan ke mana-mana seperti itu. Itu insya Allah dengan keteladanan guru-guru hebat di SDN Unggul 1 nanti akan meningkatkan
generasi bangsa Indonesia yang tangguh, calon-calon pemimpin bangsa yang luar biasa. Amin. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila sedikit karena dan berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan dari Ibu Ina. Tepuk tangan untuk Ibu Ina. Baik, Bapak Ibu Guru, selanjutnya ini pembacaan doa kepada Bapak Sugianto. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أمير المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة من يرضي الله الرحمن ونقلنا بها جميع وتدخلنا بها شيئا وترفعنا بها إلى بلد درجات وتبلغنا بأسرافنا من جميع خير في الحياة وبدلنا إنك على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa yang kita panjatkan ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT. Semoga ilmu yang kita dapat dalam acara hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan khususnya untuk anak didik kita dan untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini, yakni SDN 21. Baik Bapak Ibu, demikian acara pendampingan 2 Ibu Ria Arumana selaku calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 120A Kabupaten Sidoarjo. Untuk foto acara hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah,